Kembali Anda akan mengikuti Talkshow Interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan web streaming kita sasfmsurabaya.net, radio inspirasi muslim sejuk bermakna. Sahabat, apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar Anda selalu sehat sahabat ya. Dan mudah-mudahan segala aktivitas Anda berjalan lancar semuanya. Dan mudah-mudahan sepanjang hari ini Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin sahabat. Kita harus selalu bersyukur karena nikmat Allah begitu besarnya. Jika kita bersyukur, Allah akan terus menambah nikmatnya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali sahabat, saya Alik A3 di ruang gatekeeper ada rekan saya Didin Muhammad. Kali ini kita berjumpa kembali sahabat di program Muslimah Insight. Sebuah program yang memotivasi para wanita agar tidak hanya cantik tapi juga harus mulia. Nah, tema kita sahabat untuk edisi kali ini yaitu Ibunda masih bolehkah punya hobi? Nah, mengapa sih kita pilih sahabat tema ini? Kemudian hobi itu apa sih? Mengapa perlu disalurkan? Nanti akan kita bahas semuanya hingga pukul 8 sahabat bersama Ibu Kastini S. Kaspan. Beliau merupakan motivator cantik mulia. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Kastini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ali. Ya, kabar baik nih Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tampak cerah kali ini, berseri-seri. Ini alhamdulillah karena cuacanya mendukung ya kayaknya ya. Oh, iya. Sejuk gitu pagi ini alhamdulillah. Iya. Jadi kelihatan sekali. Apakah ini muslimah yang ideal begitu Bu? Selalu cerah, ceria begitu. Insya Allah mudah-mudahan Mas Ali. Kita berusaha untuk selalu menuju pribadi cantik mulia yang kita dambakan, yang kita impikan, sehingga hidup ini menjadi indah dan mengindahkan. Insya Allah seperti itu. Kalau terkait mengindahkan itu kan Bu Kastini sebagai motivator ya. Iya. Kemarin habis mengindahkan siapa itu Bu? Yang terakhir itu. Terakhir ya ada juga kemarin kelompok pengajian asmara ibu-ibu wali murid Al-Hikmah, kemudian juga peserta public speaking, training public speaking itu alumni pelatihan cantik mulia. Ibu-ibu yang sudah ikut pelatihan cantik mulia itu pingin juga bisa belajar bicara di depan umum. Saya bikin kelas khusus untuk self confidence for public speaking 1 hari Ahad yang lalu, alhamdulillah. Jadi begitulah Mas Alik. Mudah-mudahan waktu demi waktu kita itu bisa kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat, yang menyenangkan, yang membahagiakan, dan mudah-mudahan Allah ridho terhadap aktivitas yang kita lakukan. Mengindahkan para muslimah yang lain. Insya Allah seperti itu. Sahabat, di sini Anda nanti boleh bergabung, sharing, bertanya bersama Ibu Kastini S. Kaspan, sahabat. Line telepon kita di 8297299, SMS dan juga WA kita di 0812306345. Sementara sahabat, Facebook kita juga bisa Anda gunakan di SAS FM spasi Surabaya. Anda sedang di rumah, di jalan maupun di tempat kerja, mudah-mudahan pesan kita ini bisa menambah wawasan untuk Anda semuanya. Baik Bu Kastini, mengapa tema ini dipilih oleh kita Bu? Terkait Ibunda masih bolehkah punya hobi? Ada pertanyaan di sana Bu, antara boleh dan tidak ya Bu. Iya. Gimana Bu? Iya. Jawabannya gimana ya Mas Alik? Harusnya boleh apa tidak ya? Iya. Karena banyak ibu-ibu itu yang mengeluh ya, mengeluh gitu. Wah ternyata gitu sibuk banget gitu ya. Mana ngurusin rumah tangga, mana ngurusin kerjaan gitu ya. Apalagi kalau tidak punya asisten rumah tangga. Terus pekerjaan di kantor juga menumpuk. Sampai kadang waktu untuk mengerjakan di kantor nggak cukup, dibawa pulang bahkan pekerjaan kantor ya. Mana mungkin gitu loh kita bisa punya hobi gitu ya kayak gitu. Nah kalau menurut saya sih tergantung kita ngaturnya ya gitu ya. Jadi sebetulnya sih harus punya hobi gitu. Sebaiknya punya hobi gitu. Jadi jawabannya tidak hanya boleh, tapi tidak hanya boleh punya hobi, malah justru perlu punya hobi. Perlu gitu ya? Perlu. Sebentar Bu, sebelum ke perlu punya hobi itu kita ingin tahu dulu hobi itu yang bagaimana, apa kesenangan pribadi atau bagaimana? Hobi itu kan suatu aktivitas yang kita lakukan dengan senang ya Mas ya. Pokoknya senang aja gitu, senang. Orang itu tertarik untuk melakukan itu dan kemudian dia melakukannya
dilakukannya itu walaupun nggak dibayar dia mau melakukan ya toh. Walaupun capek, walaupun ngantuk, walaupun apa tuh sudah nggak dihiraukan karena namanya hobi, karena senang ya. Kita perhatikan kalau orang yang senang nyun sewu ya, kalau bapak-bapak itu mobil gitu ya. Urusan permobilan dimodif gitu ya. Kan ada kan yang punya begitu. Ada yang hobi itu nggak capek ya. Bahkan mengeluarkan duit gitu loh. Mau mengeluarkan duit untuk apa yang disukainya itu gitu ya. Sebenarnya hobi itu ketika kita melakukan itu yang mengeluarkan duit atau justru mendatangkan duit ya Bu? Nah, biasanya sebenarnya hobi itu sendiri kan awalnya mungkin mengeluarkan duit ya Mas Ali. Kita melakukan sesuatu yang seneng, walaupun mengeluarkan duit kita mau gitu loh, itu hobi. Tapi kita kan mesti cerdik gitu, ya kan? Jangan kita ngeluarin duit terus dong gitu. Harusnya hobi juga bisa jadi duit gitu nantinya gitu. Nah makanya kita bahas ini, harusnya ibunda juga bukan hanya boleh punya hobi, malah justru perlu punya hobi. Tapi hobi yang bagaimana gitu kan nanti. Mengapa sih Bu kok perlu dikatakan harus punya hobi atau perlu punya hobi? Ini apa sih gunanya begitu ya? Iya. Salah satu kegunaan hobi menurut saya itu adalah me time buat ibu ya. Lepas dari rutinitas ya. Itu juga membahagiakan. Sesuatu yang membahagiakan. Kita melakukan suatu pekerjaan yang menyenangkan, itu membahagiakan sekali Mas Ali. Apalagi kalau misalnya hobi itu kita tekuni, kita seriusi, bisa jadi mungkin nantinya dari yang kita lakukan itu, hobi yang kita lakukan itu malah menjadi expertise kita, keahlian kita gitu. Why not gitu loh. Jadi makanya cerdik-cerdik aja kita memilih hobi, cerdik-cerdiknya kita mengatur waktu, menyempat-nyempatkan seperti itu. Jadi bukan kemudian alasan sibuk itu sibuk mengatur rumah tangga maupun pekerjaan itu menjadikan kita itu pasrah aja lah, wis nggak usah gitu-gitulah, nggak usah neko-neko lah, wis repot, wis capek gitu. Kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang berarti hobi itu kemauan saja. Kemauan ya. Jadi me time saja. Atau mungkin saat refreshing yang ada gunanya begitu mungkin Bu ya? Betul Mas Ali. Karena ada juga hobi-hobi itu yang ternyata tidak berguna, tidak terlalu berguna gitu loh maksudnya. Kayak ada jenis-jenis hobi yang tidak terlalu berguna. Nah, kita perlu cerdik memilih hobi-hobi yang bermanfaat gitu. Nah nanti itu apa saja tuh hobi yang bermanfaat kan gitu. Macamnya banyak banget. Baik Bu. Tadi terkait pertanyaan ya, masih bolehkah punya hobi? Ini kan pertanyaan antara iya dan tidak ya Bu ya. Iya itu memang oke lah, harus memang itu adalah waktu-waktu untuk istirahat tapi produktif gitu Bu ya. Tapi ketika ada yang mengatakan tidak, misalnya si suami tidak mengizinkan begitu Bu. Itu karena apa ya Bu ya? Atau karena si istrinya gimana ya Bu? Kalau suami tidak mengizinkan istri melakukan sesuatu, tentu ada alasannya, ya kan? Ya boleh ditanyakan dong, gitu. Istrinya tanya ke suami, kenapa kok nggak boleh, gitu ya? Terus apa yang boleh, gitu kan? Boleh. Nah, hobi itu kan banyak sekali macamnya, Mas Alik. Maka kita boleh leluasa memilih, leluasa memilih hobi yang mendukung kebahagiaan keluarga, yang mendukung kewajiban kita gitu. Misalnya suami itu sukanya apa sih? Misalnya dimasakkan apa gitu ya, suatu jenis makanan lah. Bisa nggak sih kita jadikan hobi gitu? Anak kita suka apa gitu? Bisa nggak sih kita jadikan hobi? Intinya kalau misalnya itu berkaitan dengan kebahagiaan keluarga, kesenangan keluarga juga, insya Allah didukung seperti itu. Bahkan mungkin suami support, ayo kamu ikut kursus deh gitu, biar tambah pinter. Malah keluar duit suami. Bu, kalau memang seperti itu Bu, sebenarnya hobi itu memang harus diciptakan atau memang datang dari panggilan diri sih? Nah, dua-duanya tuh Mas. Dua-duanya? Iya, dua-duanya. Jadi bisa diciptakan ya? Betul. Bisa ditemukan. Ya, bisa ditemukan. Mungkin ada juga hobi-hobi yang kita kepingin banget tapi ternyata tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan waktu, mungkin ada. Maka kita itu perlu membuat daftar dulu gitu loh. Buat daftar dulu hobi-hobi yang ingin kita lakukan tuh apa saja sih gitu. Kita tertarik ingin melakukan apa, itu didaftar dulu deh, nggak apa-apa, didaftar aja, nggak ada yang salah ya di situ. Nah, nanti dari daftar yang sudah kita buat itu kita pilih mana yang memungkinkan untuk dilakukan dan mana yang bisa kita pending, mana yang prioritas, mana yang mendatangkan manfaat. Gitu. Jadi kalau menurut suami saya sih gini, kamu boleh melakukan hobi.
Gak apa-apa, asal hobimu itu katanya gitu mendukung kebahagiaan keluarga. Jadi maksudnya membahagiakan suami katanya gitu. Hobi membahagiakan suami katanya gitu. Wah, itu kodrat wanita sekali itu ya. Suami saya bilang begitu. Okay. Jadi wah itu. Jadi ya kita harus milih gitu apa hobi yang bisa membahagiakan keluarga, membahagiakan suami, membahagiakan anak. Ya, kalau menurut saya sih sebagai seorang ibu ya, memasak itu kan sesuatu yang istimewa ya. Walaupun misalnya kita punya ART ya, asisten rumah tangga. Tapi kalau yang masak ibunya sendiri pasti anak-anak suka, pasti suami suka gitu kan. Nah, kita lihat tuh apa ya yang disukai gitu dari yang kita lakukan aktivitas memasak itu yang disukai oleh keluarga kita apa gitu, jenis-jenis masakan apa. Nah, itu kita lakukan karena dari memasak saja ya kan Mas. Masak itu kan macamnya banyak gitu. Kalau kita lakukan dengan cinta ya, dengan penuh cinta, bumbunya ini bumbu cinta. Wah, itu dia. Ada perasaan sukacita ketika memasak ya. Ada perasaan apa ya? Ada passion kita di situ. Apa karena kita kepingin menghadirkan sesuatu yang spesial buat keluarga, itu juga membahagiakan kita sendiri, ya kan? Ketika melihat produk kita ya berupa masakan itu disantap oleh anggota keluarga semua ya, suami, anak-anak, bahkan tamu mungkin seperti itu kebahagiaan luar biasa. Ya. Jadi hobi ini kan bisa jadi satu dengan kewajiban kita sebetulnya gitu. Nah, tapi kita perlu apa ya supaya nggak bosan kan gitu. Masaknya cuma gitu-gitu aja. Nah, gimana variasinya? Kita perlu belajar. Oke. Jadi hobi intinya bisa ditekuni ya Bu ya. Bisa diciptakan. Bisa diciptakan dan siapa tahu kita akhirnya menjadi seperti yang tadi saya katakan menjadi expert ya, menjadi ahli di situ. Dan kita punya ciri khas nih. Wah, ini gulai bikinan Bu A misalnya gitu. Wah, ini sambelnya, sayur asemnya apa wah kayak gitu. Itu kan luar biasa gitu kan. Jadi malah nanti bisa buka depot kayaknya. Kalau dilebarkan lagi ya. Iya. Bu, tapi benar tidak sih Bu, seorang ibu-ibu rumah tangga itu ketika dipuji sama suami atau anak-anaknya bahwa makanan ibu itu enak. Itu sebagiannya bagaimana gitu sih? Ya? Luar biasa bahagianya. Ya, sangat-sangat tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata. Bahkan kalau suami belum komentar, itu si ibu tanya dulu, enak nggak Pak? Harusnya tidak gitu ya. Bapak yang baik itu langsung muji. Nah, langsung gitu ya? memuji harusnya. Tapi ya takutnya kalau habis dipuji itu terus dimasakkan itu terus ya. Wah, itu dia. Bosen nanti lama-lama. Ya. Anda sebagai bapak-bapak barangkali pagi hari ini, nah ini penting sekali ya. Ternyata ibu-ibu itu suka kalau makanan yang hasil olahannya itu dipuji begitu ya. Pertama kali yang memuji apalagi bapaknya ya, bukan anak-anak. Baik, anak-anak juga. Anak-anak juga. Baik, Bu Kastini, kita akan jeda dulu, nanti akan kita bahas lebih jauh lagi tentang hobi para ibu-ibu. Nanti akan coba kita cari alternatif hobi yang produktif ya Bu ya, yang bermanfaat bagi keluarga. Baik, sahabat, silakan bagi Anda ingin bergabung bersama kami. Apakah Anda juga sudah menekuni hobi yang bermanfaat itu? Anda boleh sharingkan di sini. Atau kalau Anda masih bingung begitu, boleh sampaikan di sini sahabat ya. Ditanyakan bersama Ibu Kastini. Telepon kita 8297299, SMS dan juga WA di 0812 3006 345. Kami akan kembali sahabat setelah yang berikut ini.